Terima kasih sudah mengklik video ini. Pastikan kalian subscribe atau kalian ditemani oleh makhluk tak kasat mata. Ini gue akan menceritakan pengalaman horor dari seorang pendaki bernama Bagus saat mendaki Gunung Kawi via Precet. Cerita ini gue dapat dari web harian masa. Bagus memulai pendakian pada tahun 2005 silam. Dia mendaki Gunung Kawi via Precet sendirian, atau yang sering kita sebut solo hiking. Menurut Bagus, ini merupakan pengalaman yang paling menyeramkan dan gak bisa dia lupain. Dalam kisah itu diceritakan waktu itu tanggal 1 bulan Desember 2005 saat Bagus bekerja sambil kuliah di Bandung. Suatu hari, ia mendapat telepon dari temannya Pras. Yang intinya, Pras menanyakan kapan Bagus kembali ke Malang. Di situ Pras juga mengajak Bagus untuk mendaki gunung di tanggal 5 Desember. Bagus pun menyetujui ajakan Pras untuk hiking ke gunung. Singkat cerita, Bagus pulang ke Malang. Sesampainya di rumah, Bagus langsung disambut oleh keluarganya. Karena sudah 1 tahun Bagus kuliah sambil bekerja di Bandung. Setelah beberapa jam melepas rindu, Bagus bilang ke ibunya kalau dia mau mendaki ke Gunung Kawi bersama prasahabatnya. Di situ ibunya Bagus tidak menyetujui karena Bagus baru aja sampai dari Bandung. Ibu Bagus meminta Bagus untuk beristirahat beberapa hari di rumah. Akhirnya, Bagus mengundur pendakiannya menjadi tanggal 10 bulan Desember 2005. Pada tanggal 9 sebelum pendakian, Bagus menemui temannya Pras. Kedatangan Bagus ke rumah Pras untuk membahas pendakian. Di sini si Pras tuh lupa kalau Pras ada acara di tanggal 10. Dan acara ini penting dan Pras gak bisa ninggalin. Pras pun meminta untuk mengundur waktu pendakian nanti menjelang tahun baru. Bagus merasa kesal. Menurut Bagus, pendakian itu sudah tidak bisa diundur. Akhirnya, Bagus memutuskan mendaki sendiri ke Gunung Kawi. Pras sempat memberi saran agar Bagus mendaki bersama adiknya Andreas. Bagus pun akhirnya mengiyakan saran dari Pras. Di rumah Pras, Bagus meminjam carrier dan perlengkapan mendaki lainnya. Sesampainya di rumah Bagus bercerita dengan keluarganya jika besok dia akan mendaki bareng Andreas, adiknya Pras. Tapi ternyata Andreas tidak bisa ikut karena ada acara di kampusnya. Ayah Bagus ngomong, "Masa gak berani naik gunung sendiri? Bapak dulu naik Arjuno sendirian loh. Tapi gak sampai puncak karena sempat tersesat di alas Lali Jiwo," ucap ayahnya Bagus. Mendengar ucapan ayahnya, Bagus pun membulatkan tekad dan menguatkan batinnya untuk berani mendaki seorang diri ke Gunung Kawi. Esoknya, Bagus diantar sama adiknya ke base camp Precet. Jarak dari base camp Precet bisa dibilang lumayan dekat, sekitar 1 jam. Bagus pun sempat mengatakan jika
Besok adiknya tidak usah menjemput biar Bagus nanti naik ojek pulang ke rumah. Adiknya pun mengiyakan dan meninggalkan Bagus di base camp. Setelah itu, Bagus pun mendaftar. Saat mendaftar, Bagus sempat bertanya, apakah ada pendaki lain selain dirinya? Petugas base camp pun menjawab, tidak ada pendaki. Obrolan pun berlanjut. Petugas tersebut kembali bertanya apakah Bagus pernah mendaki ke Gunung Kawi. Bagus pun menjawab dirinya tidak pernah mendaki ke Gunung Kawi, akan tetapi pernah mendaki ke Gunung Semeru. Petugas base camp pun memberitahu trek atau rute pos-pos di Gunung Kawi. Setelah selesai mendaftar, Bagus jalan melewati rumah penduduk hingga sampailah di pos 1. Di situ Bagus istirahat sekitar 15 menitan dan di situ dia lanjut lagi. Bagus pun kembali jalan menuju pos 2 dan di perjalanannya itu ia dihadang oleh kabut yang turun. Karena tidak ada pendaki lain selain Bagus, jalur menuju pos 2 sepi. Bagus pun melanjutkan perjalanannya, ia pun berjalan hingga 15 menit. Tiba-tiba Bagus mendengar suara seseorang memanggil, "Mas, Mas." Bunyi suara itu. Saat Bagus menengok ke belakang, ada seseorang perempuan yang penampilannya itu memakai baju kotak-kotak berwarna merah, memakai kerudung dan membawa carrier. Wanita itu pun bertanya apakah Bagus mengenali gunung. Bagus pun menjawab iya. Bagus kembali bertanya, mengapa perempuan itu berada di gunung sendiri? Wanita itu pun memperkenalkan dirinya jika ia bernama Rani dan berasal dari Blitar. Menurut Bagus, wanita bernama Rani itu cantik. Ia memiliki alis yang tebal, hidung yang mancung seperti orang Arab. Singkatnya, mereka berdua pun mendaki Gunung Kawi bersama dan melanjutkan perjalanan. Rani memilih jalan di depan, sementara Bagus di belakang. Sepanjang jalan, Rani dan Bagus bercerita ke sana dan kemari layaknya sesama pendaki pada umumnya. Di tengah-tengah perjalanan, Rani pun berhenti dan berjalan ke arah semak-semak. Bagus yang melihat Rani berjalan ke semak-semak memanggil Rani dan bilang, "Mau kemana?" Rani pun menjawab, jika jalan yang ia lalui merupakan jalan singkat menuju pos. Bagus pun meyakinkan Rani. Mendengar pertanyaan Bagus, Rani berkata, jika ia tahu mengetahui jalan singkat yang akan ia dan Bagus lalui. Rani tetap jalan di depan sambil menyingkirkan rumput-rumput liar di depannya, seperti orang yang membuka jalur. Bagus mengikuti dari belakang. Rani berjalan dan cepat sampai Bagus kehilangan jejak Rani. Bagus pun memanggil Rani dan tidak ada jawaban. Kabut pun semakin tebal. Bagus pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa Rani. Bagus berinisiatif untuk kembali ke jalur pendakian yang semestinya. Baru 5 langkah ia berjalan, Bagus mendengar suara. Ia pun berhenti. Dan suara yang ia dengar ikut berhenti juga. Di situ Bagus sudah mulai takut. Dalam ketakutannya itu, Bagus tidak berpikir hantu atau dedemit. Bagus berpikir kalau yang ia dengar adalah suara binatang liar. Secara ia berada di tengah hutan. Bagus pun kembali memanggil Rani. Akan tetapi tidak ada jawaban. Bagus pun kembali berjalan pelan-pelan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Bagus ditepuk dari belakang. Saat ia menoleh, di situ Rani muncul sambil tertawa berbahak-bahak.
Rani menertawai wajah Bagus yang putih pucat ketakutan. Rani menertawai Bagus yang ketakutan. Rani sempat bertanya apakah Bagus takut. Bagus hanya menjawab dengan kata-kata kotor. Di sini Rani mengingatkan Bagus untuk tidak berkata kotor di gunung. Rani dan Bagus melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sekitar 35 km berjalan, Rani pun menunjuk pos 2. Di pos 2 ini sebuah tebing tanah yang tingginya sekitar 3 meter dan agak lumayan susah untuk menuju pos 2. Bagus kemudian mencoba memanjat tebing tersebut dengan memegang akar-akar. Anehnya, Rani mudah sekali menaiki tebing tanah tersebut, hanya bermodalkan memegang rumput. Rani sudah sampai di atas, dan Rani membantu menarik tangan Bagus sampai naik ke atas tebing. Saat narik Bagus, Rani ini tenaganya gede banget. Narik Bagus sudah kayak narik anak kecil. Di pos 2, Bagus memutuskan untuk istirahat. Bagus meluangkan waktunya untuk makan, minum, dan istirahat. Sementara Rani hanya duduk diam memainkan tali kupluknya. Saat sedang istirahat itu, Rani sempat meminta Bagus untuk berdoa kepada Tuhannya agar tidak tersesat. Bagus ini kan non-muslim, sementara Rani udah jelas dari penampilannya kalau dia ini muslim. Namun yang menjadi pertanyaan Bagus kala itu, dari mana Rani tahu jika Bagus non-muslim? Bagus hanya mengangguk. Setelah itu 30 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, Rani berjalan di depan, sementara Bagus berjalan di belakang. Perjalanan dari pos 2 ini, Rani mulai berubah. Ia menjadi orang yang pendiam dari sebelumnya. Jika sebelumnya ia senang bicara, kini ia menjadi pendiam. Pada akhirnya, kabut pun perlahan hilang. Rani tetap berjalan di depan, diikuti oleh Bagus di belakang. Kurang lebih terpaut 40 meter dari Bagus, ada sebuah tikungan. Ketika mereka berdua melewati tikungan tersebut, Rani memilih lebih dulu melewati tikungan tersebut. Otomatis Bagus yang di belakang gak bisa lihat Rani, karena Rani udah belok dari tikungan. Saat Bagus berbelok ke arah tikungan tersebut, Bagus tidak melihat Rani. Rani hilang begitu saja. Padahal trek setelah tikungan yang lewati jalannya kembali lurus. Bagus tidak terpikirkan hal yang macam-macam. Ia hanya berpikir jika Rani sedang mengerjai dirinya seperti di pos 1. Setelah sekian lama berjalan, Bagus merasa ada yang janggal. Mengapa pos 3 tidak terlihat? Padahal treknya sudah jelas tidak ada jalur percabangan, dan anehnya Rani hingga sekarang belum terlihat. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Bagus belum juga menemukan pos 3. Sampai akhirnya Bagus menemukan sebuah pos yang ia yakini itu sebagai pos 3. Sesampainya di sana, Bagus terkejut karena yang ia yakini di pos 3 ternyata itu pos 2. Bagus pun mulai takut karena menurut
penuturan Bagus. Perjalanannya itu naik turun berkelok. Bagus masih tidak habis berpikir mengapa dirinya sampai lagi ke pos 2. Karena hari sudah mulai malam, Bagus memilih untuk membuka tenda di pos 2. Setelah mendirikan tenda, Bagus sempat membuat kopi. Saat sedang membuat kopi, Bagus mengaku ia mendengar suara orang berjalan. Bagus mengarahkan senternya ke arah suara tersebut dan tidak ada apa-apa. Suara berjalan itu pun hilang. Bagus sempat merinding sampai ia mendengar suara orang berjalan kembali ke arah tenda. Tapi kali ini bukan langkah kaki yang ia dengar, tetapi suara seperti orang tertawa. Bagus mencoba berpikir positif kalau itu adalah suara burung. Tapi akhirnya pikiran positif Bagus kalah dengan pikiran negatifnya. Bagus sempat membayangkan sosok kuntilanak dengan wajah seramnya. Karena suara tertawa itu mirip seperti suara tertawa kuntilanak. Bagus yang ketakutan memilih untuk masuk tenda dan berdoa. Selesai berdoa, Bagus pun tertidur. Ia terbangun kembali sekitar jam 3 pagi. Bagus bangun karena ia mendengar suara seperti orang yang berjalan. Bunyinya kayak dem, dem, dem. Bagus meyakini sosok yang berjalan itu adalah sosok yang besar. Dari dalam tenda, Bagus mendengar suara wanita. Suara itu persis seperti suara Rani. Suara itu meminta Bagus untuk lari. Bagus pun keluar dari tenda. Ia mencari suara sosok besar tersebut. Bagus pun mulai menyenter ke kanan dan ke kiri, sampai ada satu sosok yang kesenter oleh Bagus. Dari penampilannya, makhluk itu seperti kera berwarna putih, dan makhluk itu tinggi besar. Matanya berwarna merah dan mulutnya bertaring. Lidahnya menjulur keluar. Melihat itu, Bagus bergidik, badannya bergetar. Bagus di situ mau lari, gak bisa. Mau doa, mulutnya seperti terkunci. Tapi senter Bagus tetap mengarahkan ke sosok itu. Dan tiba-tiba sosok itu berjalan menghampiri Bagus. Saat tangan dari sosok itu mau mengambil Bagus, dari arah belakang tubuh Bagus seperti ada kilatan yang kuat. Kilatan itu menghantam sosok yang ada di depan Bagus. Sosok raksasa tersebut pun terlempar. Dari belakang Bagus muncullah sesosok perempuan memakai mahkota berwarna emas serta parasnya yang cantik. Akan tetapi bagian bawah wanita itu seperti asap. Melihat penampakan kedua kalinya, Bagus makin bergidik dan bergemetar. Bahkan ia sampai tak bisa menahan air kecilnya. Sosok itu mendekat ke arah sosok kera raksasa dan mengeluarkan cahaya dari tangannya. Dan sosok kera raksasa itu tanpa disangka-sangka, kera raksasa itu pun melawan sosok perempuan cantik tersebut. Bagus seolah melihat pertarungan yang sangat amat sengit. Melihat pertarungan sesama dedemi, Bagus berharap dirinya hilang kesadaran atau pingsan. Akan tetapi ia masih sadar saja. Perlahan sosok wanita itu pun mendekat pelan-pelan ke arah Bagus. Bagus awalnya takut, tiba-tiba mendadak tenang. Sosok itu hanya tersenyum sambil melihat Bagus. Sampai akhirnya sosok itu pun hilang.
Bagus terdiam di tenda hingga jam menunjukkan pukul jam 5 pagi. Bagus pun buru-buru merapikan barang-barangnya untuk turun ke base camp. Saat sedang merapikan tenda dan lainnya, Bagus menjadi bimbang. Ia ingin melanjutkan perjalanan sampai puncak. Akhirnya Bagus memutuskan untuk naik ke puncak dan tidak jadi ke base camp. Sampai di pos 3, carrier diletakkan Bagus sesuai arahan petugas base camp. Sesampainya di puncak Gunung Kawi, Bagus menikmati suasana puncak selama 2 jam. Bagus mengaku ia tidak melihat penampakan lagi. Bahkan ia juga tidak melihat sosok Rani yang menemani mendakinya sampai pos 2. Sekitar jam 12 siang, Bagus kembali turun dari puncak Batu Tulis menuju base camp. Perjalanan ke base camp lancar dan di pos 2 Bagus sempat bertemu dengan penduduk yang sedang mencari kayu. Mereka hanya bertegur sapa hingga dari pos 1 ke base camp ada sesuatu yang lumayan mengesalkan. Bagus bertemu dengan Pras dan adiknya dan 4 orang petugas base camp lainnya. Mereka memeluk Bagus sambil menangis. Bagus merasa kebingungan melihat tingkah sahabatnya dan adiknya. Ia pun bertanya, ada apa? Dan mengapa sahabat dan adiknya menyusul Bagus? Bagus pun sempat bertanya apakah sahabat dan adiknya mau naik ke puncak. Pras menjelaskan jika dirinya bersama tim mendaki ke arah gunung karena ingin mencari dirinya. Menurut keterangan Pras, Bagus sudah dinyatakan hilang selama 5 hari. Bagus makin bingung ketika ia merasa baru sehari di gunung. Bagus kemudian diantar ke rumah warga yang bernama Pak Basuki. Di sana ia bercerita tentang apa yang dia alami, termasuk pertemuannya dengan Rani. Setelah mendengar cerita Bagus, Pak Basuki mengeluarkan sebuah buku yang kelihatannya buku itu sudah tua. Buku itu berisi berita-berita yang ada di gunung tersebut, termasuk berita orang-orang yang hilang di gunung tersebut, dan ada nama Rani di dalamnya. Menurut Pak Basuki, 11 tahun yang lalu ada seseorang perempuan bernama Rani yang dinyatakan hilang sewaktu melakukan pendakian ke Gunung Kawi. Apakah sosok tersebut sama dengan sosok yang menemani Bagus? Di situ Bagus pun mengiyakan. Dan setelah itu Bagus pun pulang ke arah rumah dan tidak terjadi apa-apa. Sekian dari cerita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.